Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. dengan saya Firman Wanipin dalam channel dan TikTok Cilote Wanipin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya bersama dengan Bapak No Satria, Ketua Partai Umat, Ketua DPD Partai Umat Kabupaten Solo. Selamat siang Pak No Satria. Selamat siang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui Pak No Satria ini yang akrab dipanggil Pak Satria. Ya betul ya Bang? Pak Satria. Pak Satria ini selain beliau ketua DPD, beliau ini juga seorang jurnalis yang telah berkecimpung 40 tahun di Jakarta. Betul Bang? Hampir 40 tahun. Dan hari ini beliau kembali ke kampung halaman. Dan tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apa yang membuat Pak No Satria kembali pulang kampung khususnya di Kabupaten Solo? Silakan Bang, apa yang buat Abang kembali dari sekian tahun ya, 10 tahun, 40 tahun lebih kurang di Jakarta merantau, habis itu kembali ke Kabupaten Solo? Ya, pertama sekali tentu ada filosofi adat yang tertanam di diri saya ya. Iya. Karadang madang dahulu, babuah babu ngobalun, karantau bujang dahulu, di kampung kok paguno balun. Ya. Jadi artinya filosofi ini ketika saya masih remaja tertanam di diri saya sehingga saya melakukan perantauan. Ya, yang paling lama itu di Jakarta. Karena filosofi ini saya baca, saya alami dan saya analisa. Setiap masyarakat Minang nih, orang-orang Minang ini diminta atau dituntut untuk mencari ilmu seluas-luasnya di rantau orang. Betul. Nanti setelah dia cukup ilmu, maka kita juga kembali teringat dengan kampung halaman kita. Setinggi-tinggi Tawang Bangau, baliaknya ke Kubangan. Sejauh-jauh Bujang Marantau, baliaknya ke kampung juga. Kampung halaman itu motivasi. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini Ambo kembali ke kampung halaman Ambo, yang dimana Ambo dilahirkan, dibesarkan, kemudian terus menghilang, kemudian kembali lagi ke kampung halaman. Kampungnya Bang Satria itu di Solo di mana itu? Ya, tepatnya di Talang, di Gunung Talang. Di Gunung Talang ya? Di Gunung Talang. Dan hari ini saya lihat Pak Bang No Satria. Saya panggil abang aja lah. Atau supaya lebih dekat. Kan begitu ya Bang ya? Sip. Jadi saya mendengar bahwa Bang Satria itu sepulang dari Jakarta ke Solo, akhirnya berlabuh di sebuah partai politik, yaitu Partai Umat. Apa yang membuat Bang No Satria, Bang Satria melabuhkan pilihannya ke Partai Umat ini nih? Ya, terima kasih Bang Ipin ya. Artinya ada tuntutan batin dari setiap kita ya, setiap orang-orang Minang itu. Dan saya teringat kembali karena saya hampir sama dengan Bang Ipin, bertugas sebagai jurnalis di Jakarta, kemudian juga di LSM asing, sehingga saya banyak membaca risalah-risalah, terutama tentang kehebatan orang Minang tentu. Salah satu yang saya ingat ketika di Tempo itu ada Mr. Muhammad Yamin, Muhammad Yamin. Ada salah seorang wartawan pada saat itu, dia minta untuk pulang kampung. Anda jangan terlalu banyak di Jakarta, pulanglah kampung, Tapi saya lupa nama jurnalisnya. Tapi pada tahun 70 itu dia sempat mendirikan koran harian Makmur kalau nggak salah. Makmur ya. Makmur di situ. Nah artinya ini tertanam juga di diri saya, tertanam di diri saya. Kenapa sih saya juga terlalu lama di rantau? Kenapa saya tidak pulang untuk membangun kembali kampung halaman ini? Kemudian ketika kita kembali, tentu ada oleh-oleh yang akan kita bawa, yang sesuai dengan ideologi kita, sesuai dengan harapan masyarakat, terutama di masyarakat orang awam. Maka saya jatuhkanlah pilihan ke Partai Umat. Karena apa? Karena di dalam sejarah yang sering saya baca, Partai Umat ini sebenarnya hanya di segi nama yang baru, tapi secara ideologi itu sudah lama. Itu ada Partai Masyumi,
yang berdiri sebelum Indonesia merdeka, kemudian eksis, kemudian sangat luar biasa di tahun 1955 ketika pemilu pertama ya. Menang dia. Ya, di Sumatera Barat ini di Minangkabau dia menang ya, dia menang. Malah perdana menterinya itu adalah dari Masyumi Muhammad Natsir. Iya. Nah, Muhammad Natsir, Hamka, Haji Agus Salim inilah otak-otak tokoh-tokohnya ya. Tokoh Minang ya. Di mana pertama sekali ketika kita sekarang ini mengatakan politik identitas, sebenarnya politik identitas itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Betul. Artinya apa? Muhammad Natsir mengatakan jangan malu dengan Islam. Iya. Partai saya Islam, saya orang Islam, dan partai saya Masyumi. Saya akan bergerak secara ideologi Islam. Itu yang tertanam dan tumbuh di hati saya. Maka coba saya dakwah kembali ya sesuai dengan kemampuan saya, karena apa, inilah yang saya lihat ketika saya sudah di kampung 1 tahun belakangan ini. Ternyata dakwah itu tersendat atau tidak sampai, sehingga masyarakat Minangkabau ini mengatakan bahwa Partai Umat itu adalah partai baru. Padahal dia tumbuh dan berakar dari budaya dan ideologinya orang Minang. Betapa luar biasanya Pak Ipin. Artinya Partai Umat bukan hari ini dia tampil. Cuma secara ideologi dia sudah lama. Artinya mungkin barangkali Bang Nus kebetulan hari ini kan sebentar lagi 14 Februari 2024 kan semakin dekat. Kalau seandainya partai-partai politik dia berani mengatakan identitasnya, ini kan kalau Partai Umat identitasnya Islam, rahmatan lil alamin. Jadi kita harus berani mengatakan identitas kita Islam. Identitas kita partainya adalah nasionalis. Identitas adalah Marxis, dan sebagainya. Ini harus berani diangkat ini. Supaya apa? Ya Bang Nus ya, Bang Satria, supaya masyarakat tahu dengan partai-partai yang ada hari ini yang mengikuti Pileg 2024 ya Bang. Minimal kita lokalisir dulu, minimal di Minangkabau ini atau di Sumatera Barat ini, rakyat terutama kaum milenial, kaum Z, dia harus tahu dan dia harus bangga dengan Partai Umat ini karena ideologinya berakar dari budaya dan adat Minangkabau. Nah, itu yang kayaknya. Kemudian kita melihat lagi Partai Umat tadi secara nama yang baru tetapi secara ideologi lama. Kemudian sedikit kita kembali kepada masalah seperti Masyumi ini. Saya karena hampir sama dengan Mang Ipin, ketika saya pulang saya juga mencari-cari apa sih korelasi antara Masyumi dengan Partai Umat dengan masyarakat Minangkabau. Nah, di sini yang perlu saya tekankan Mang Ipin ya. Ini sejauh sepengetahuan saya, kalau salah tolong dikoreksi ya. Artinya apa? Kita pernah kejadian extraordinary di Minangkabau ini pada tahun 1958, itu yang disebut dengan PRRI. PRRI. Kondisi luar biasa. Luar biasa. Bagaimana kita sedikit clash dengan pusat, kemudian pusat membordir daerah kita. Nah, di situ saya baca tokoh-tokoh Masyumi ini yang membela total bahwa masyarakat Sumatera Barat tidak salah. Dia hanya menuntut keadilan. Menuntut haknya. Bukan untuk memisahkan diri. Salah satu contoh tentang Muhammad Natsir, tokoh Masyumi, kelahiran Alhan Panjang. Dia yang mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan dengan RIS, menjadi integralkan kembali yang tadinya RIS. Sekarang mereka berteriak cinta Indonesia, tapi siapa yang pertama kali, siapa yang mengembalikan? Itu adalah Muhammad Natsir ketika beliau menjadi Perdana Menteri pada waktu itu. Nah, itu harus menurut empat saya perlahan-lahan perlu kita dakwahkan, terutama kepada kaum milenial kita. Artinya sejarah perlu diluruskan. Diluruskan kepada generasi muda hari ini. Dan sekarang bukti
Jika Muhammad Natsir, Burhanuddin Harib dan lain-lain tidak berpihak, tidak menyatakan sikap berpihak kepada PRRI, Indonesia ini berdasarkan penelitian-penelitian pada saat ini sudah hampir pasti komunis. Ya. Ya. Nah, disitulah tahun 55 sampai 65 itu rentang waktu 10 tahun itu betapa hegemoninya komunis pada waktu itu. Kemudian adanya peristiwa itu terbukalah pikiran dari TNI, polisi. Dan makanya puncaknya tahun 65. Nah, jadi partai kita itu bukan partai kaleng-kaleng sebenarnya. Nah, maka dari itulah saya pulang. Ya, saya pulang. Kemudian saya juga bicara sama Pak Amin Rais. Beliau mengatakan bahwa Muhammad Natsir adalah mentornya dia. Karena beliau sangat luar biasa. Tetapi sekarang ada miris di hati saya, Mbak Ipin. Kenapa kaum milenial di Minangkabau ini begitu terputus? Ya, artinya dia tidak mempelajari sejarah. Ya, sehingga partai kita ini dibilang partai ecek-ecek, partai apa? Tapi partai ini adalah partai orang Minangkabau. Ya, salah satu sekarang hampir ketua DPW sekarang itu di seluruh Indonesia itu adalah berdarah Minang ketika saya Rakernas kemarin. Nah, begitu hegemoninya. Tetapi ketika di kampung saya sendiri, ya, ketika kita pulang kampung sendiri, nah, kita kadang-kadang mendapat perlakuan yang kurang adil dari masyarakat. Seolah-olah partai kita apa sih? Padahal menjerit batin saya, ya, saya berjuang. Nah, sejauh kemampuan saya nanti, insya Allah, Pak Ipin, kita perjuangkan. Seperti kita ini, PDI begitu luar biasanya di Jawa Tengah dan rohnya. PKB begitu luar biasanya di Jawa Timur. Betul. Kita sebenarnya partai umat di Minangkabau harus luar biasa. Ibarat kalau kita bawakan ke Liga 1, PSS, kita adalah semen Padang. Iya kan? Ya, betul. Secara nasional. Ya. Artinya kita memang harus meluruskan sejarah buat generasi muda supaya mereka paham. Apalagi generasi-generasi hari ini secara muatan pelajarnya, muatan lokalnya sudah mulai kurang. Gitu. Ini Partai Umat harus berperan di sini. Kan begitu Pak Satria. Satu lagi Pak Satria. Ini jika kan Pak Satria hari ini bertarung untuk DPRD Sumbar ya. DPRD Provinsi mewakili Solo Raya. Kabupaten Solo Selatan. Dan tentunya Bang Satria telah menyiapkan serangkaian program ya. Apa yang mau Bang Satria buat untuk Solo? Ya kan? Pertama sekali kembali kita teringat teringat dengan kenapa sih Indonesia didirikan, tujuannya dulu. Kan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas. Pertama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan narasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini yang saya dengar, yang saya baca itu adalah sumbangsih dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Artinya apa? Kita perlu mencerdaskan. Ya, ibaratnya begini, Pak. Saya melihat kasus sekarang ini ada masyarakat Minang yang pulang dari rantau dengan kaya raya, itu ada juga ya. Tapi sifatnya itu tidak mencerdaskan masyarakat. Tapi dia ibarat kata dengan kekayaannya itu dia menekan, dia sudah memberi, tetapi dia sudah merasa berjasa. Bukan itu tugas kita. Karena kalau kita lihat, Maipin, filosofi masyarakat Minang itu beda dengan daerah-daerah lain. Kita sebenarnya untuk sekedar hidup di Minangkabau, alam kita sudah tersedia untuk sekedar makan, untuk sekedar minum. Tetapi kenapa kita memang dipaksa terus untuk merantau? Karena untuk cerdas. Untuk menambah pengetahuan. Beda dengan rakyat lain, dengan daerah lain itu memang tidak ada yang kerja makan, karena dia keluar untuk mencari makan. Gunanya apa? Nanti ketika di rantau kita cari ilmu di rantau, maka setiap seorang yang cerdas, yang beriman itu dia akan bisa mengakomodir banyak orang. Tapi kalau satu hanya kaya, dia akan membumi hanguskan banyak orang. Itu filosofi pembedanya di situ. Kalau orang cerdas beriman, dia akan menggerakkan generasi mudanya supaya tumbuh cerdasnya. Setiap cerdas itu kan nanti kan berangkai ke bawah, sehingga timbul cerdas seperti apa yang dilakukan oleh Jepang gitu ya. Jepang ketika dia kalah Perang Dunia Kedua, dia bukan lari kemana-mana dulu, tapi bagaimana dipintarin otak-otak
kemudian dalam waktu relatif terlalu lama, dia sejajar dengan Amerika sekarang. Itu yang perlu kita tanam kepada masyarakat di Minangkabau dan khusus di Solo Raya. Itu salah satu programnya Bang Satria ya. Baik Bang Satria, barangkali Bang Satria itu bincang-bincang singkat kita hari ini. Kapan-kapan kita sambung lagi ya. Oke, thank you. Ini pengantar saja dulu. Ya, pengantar aja. Jika ada para masyarakat dan juga rakyat Kota Padang dan Solo Raya yang mau bertanya, nanti bisa ditulis di kolom komentar di channel YouTube Celoteh Wadipin. Itu saja dari saya, Burung Rian Cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.